Shalom, kita bersyukur di saat ini kita boleh sama-sama lagi ada di hari ke-6, di mana kita boleh sama-sama komitmen di 8 hari ini, boleh kita berdoa untuk gereja kita dalam keadaan yang kita boleh hadapi bersama, dalam kita pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita boleh berkomitmen bersama untuk gereja kita, mendoakan gereja kita, dan saya yakin percaya kita pasti mengalami tantangan-tantangan dalam 8 hari ini. Tapi dalam kesempatan ini, di hari ke-6 ini, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama, bahkan kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saya, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan di hari ini, di kesempatan ini, mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah penolong dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari ke-6 ini Tuhan, dalam komitmen kami bersama berdoa buat gereja kami di 8 hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan di kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca bahkan kami renungkan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita akan baca dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua, yaitu demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam share firman Tuhan kita di saat ini, saya beri judul atau kita beri tema hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan, apalagi dalam keadaan kita saat ini, dalam kita menghadapi pergumulan bersama dalam pandemi COVID-19 ini. Hidup dalam ketaatan bukanlah satu hal yang mudah. Tapi dalam satu bagian firman Tuhan kita saat ini, kita akan belajar bagaimana dan apa yang akan kita dapati ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Dalam bagian firman Tuhan ini, terlebih khusus di ayatnya yang ke-6, kita baca, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tentu bagi kita, ayat ini juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagi kita. Tuhan, maukah engkau memulihkan bangsa dan negara kami? Maukah engkau memulihkan daerah kami? Maukah engkau memulihkan kota kami? Dengan keadaan kami yang seperti ini, sudah hampir kurang lebih 3 bulan, kita bersama-sama bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi ketika kita membaca ayat selanjutnya, yaitu dalam ayatnya yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Kemudian Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita melihat apa yang menjadi jawaban Kristus, menjadi jawaban Yesus,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dalam ayat ini kita boleh lihat bagaimana Tuhan rindu untuk kita hidup dalam ketaatan. Tuhan tidak mengucapkan pada murid-muridnya hari ini, besok, atau hari apapun, tetapi Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Terlihat bahwa Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan tanpa Dia. Meskipun tanpa Dia, tetapi di sini dikatakan dalam perikop ini bahwa Yesus pada saat itu akan terangkat ke sorga. Dia mau murid-muridnya hidup dalam ketaatan meskipun dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan seharian mereka, para muridnya. Dan oleh sebab itu Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu lagi mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ada hal yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya, kamu akan menerima kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah keadaan kita saat ini, tentu hal yang paling sulit untuk kita lakukan adalah ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Mengapa saya katakan hal ini? Karena kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Namun dalam satu bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan bagaimana kita hidup taat kepada Tuhan. Orang yang dituntun Roh Kudus akan menerima kuasa daripada Tuhan. Itu disebutkan di ayat 8. Kita boleh lihat juga dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, kita boleh baca, bahkan kita boleh merenungkan sama-sama ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat 16 dikatakan juga bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa seorang penolong bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bahkan orang yang menuruti segala perintahnya. Kita boleh baca dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dan 16. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang dituntun oleh Roh Kudus akan menerima kuasa daripada Tuhan. Dan orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang menuruti perintahnya. Dalam keadaan kita saat ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Tapi marilah kita sama-sama taat kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang menerima kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang kita terima daripada Tuhan, kuasa yang Tuhan taruhkan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Oleh sebab itu di bagian akhir Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi saksi-saksinya. Oleh sebab itu, meskipun kita ada dalam keadaan yang sulit saat ini, mari kita rindu, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, mari Tuhan mampukan untuk kita hidup dalam ketaatan di dalamnya. Meskipun kita mengalami keadaan yang sulit, ketika kita menerima kuasa daripada Tuhan, ketika kita menerima kuasa daripada Tuhan, kita akan mampu untuk mengucap syukur. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mungkin saat ini kita sudah mulai mundur, ataupun kita sudah mulai pasrah dengan keadaan, tapi minta kepada Tuhan untuk Tuhan mampukan kita agar tetap setia kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saya ataupun saudara-saudari sekalian mengalami pengalaman masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi biarlah kita tetap taat kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus, dan kita
akan menerima sesuatu yang besar. Kuasa yang Tuhan nyatakan, Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Meskipun sharing firman Tuhan kita malam hari ini atau pada saat ini, sharing firman Tuhan kita saat ini singkat, tapi saya percaya ini boleh menguatkan kita. Sama-sama kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus, meski ada dalam satu tantangan apapun, dalam pergumulan apapun, mari sama-sama kita taat di dalam perintah-perintah Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berdoa bersama, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini, di hari ke-6 ini, dalam komitmen kita untuk berdoa bagi gereja kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan boleh nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca bahkan renungkan bersama. Tuhan, mampukan kami di tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, bahkan seluruh dunia saat ini Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap melakukan hal-hal yang baik hari demi hari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami melakukan hal-hal yang menurut perintah Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Kami mengimani Tuhan, kami percaya bahwa kami menerima kuasa yang daripada Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami ada saat ini, baik di rumah kami, di tengah keluarga kami, bahkan kami dalam berjemaat Tuhan, di malam hari ini Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, berdoa membawa jemaat KGPM Tesalonika di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai kami Tuhan, baik BPS, PMS, seluruh majelis yang ada Tuhan, bahkan seluruh anggota jemaat. Biarlah kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih juga kalau kami boleh ada sampai hari ini, di hari ke-6 kami boleh berkomitmen bersama mendoakan gereja kami. Ini bukan suatu hal yang mudah. Mungkin kami mengalami tantangan hari demi hari Tuhan, tapi ajarkan kami untuk taat, untuk setia dengan komitmen kami, untuk menyerahkan gereja kami di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah sharing firman Tuhan kita di saat ini. Biarlah kita tetap semangat dalam hari ke-7, bahkan hari terakhir kita komitmen untuk membawa gereja kita, mendoakan gereja kita di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.